Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas Light Novel Mau sama Retri volume keempat chapter kelima. Di chapter ini bakal diceritain tentang petualangan Hakuto di hutan Animania. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, di hutan Animania bagian utara, di sana ada sebuah base camp rahasia yang telah dibuat oleh Hakuto menggunakan item base miliknya. Dan di dalam base itu, Hakuto dan Olgan sedang bersantai sambil beristirahat. Dan saat ini Hakuto sedang sangat sibuk melihat pemandangan bintang-bintang yang ada di atas langit menggunakan teleskop yang ada di base camp miliknya. Dan Olgan yang melihat hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Hakuto, apakah benda yang disebut teleskop itu bisa melihat seseorang dari jarak yang sangat jauh? Dan Hakuto pun langsung memberitahu Olgan jika teleskop itu digunakan untuk melihat bintang-bintang yang ada di atas langit. Dan bintang-bintang di atas langit biasanya membentuk suatu bentuk yang disebut dengan rasi bintang. Dan setiap rasi bintang memiliki namanya sendiri-sendiri. Ada yang bernama Deneb, Vega, dan juga Altair. Dan mereka akan membentuk suatu bentuk jika bintang-bintang itu dihubungkan satu sama lain. Dan di sini, tujuan sebenarnya dari Hakuto mengamati bintang-bintang adalah karena Hakuto ingin menyelidiki apakah di atas langit ada suatu petunjuk tentang orang yang mengendalikan dunia ini. Tetapi ternyata bintang-bintang yang ada di dunia ini ternyata memiliki bentuk yang sama seperti yang ada di bumi. Dan Hakuto tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Setelah itu, Olgan pun malah bertanya kepada Hakuto. Olgan bilang kepada Hakuto, apakah Hakuto memiliki anak perempuan? Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya dia ditanyai pertanyaan seperti ini. Dan Hakuto pun lalu menjawab bahwa dia tidak punya alasan untuk memiliki seorang anak perempuan. Olgan yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Karena dia tahu bahwa seorang malaikat jatuh tidak pernah memiliki seorang istri. Tetapi Hakuto yang mendengar cerita tentang malaikat jatuh, dia pun menjadi sangat kesal. Dan dia pun lalu menyuruh Olgan untuk tidak membahas tentang legenda itu lagi. Dan Hakuto menyuruh Olgan untuk menceritakan sesuatu tentang dunia ini. Setelah itu, Olgan pun langsung memberitahu Hakuto bahwa ada banyak sekali yang dia ketahui. Dan baru-baru ini ada sebuah rumor yang telah dia dengar. Dan rumor itu mengatakan jika ada seseorang yang pernah tenggelam di dalam kuil yang ada di bawah laut. Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat tertarik tentang hal itu. Lalu Olgan pun langsung memberitahu Hakuto bahwa di kerajaan Cenobia, di kerajaan itu ada sebuah misi guild. Dan misi itu adalah untuk meneliti tentang 6 air terjun bawah tanah. Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia merasa bahwa dia pernah mendengar tentang kerajaan Cenobia dari Tahara. Dan Tahara sebelumnya telah memberitahu dirinya bahwa kerajaan Cenobia telah merencanakan sesuatu konspirasi yang besar. Tetapi sayangnya Hakuto tidak peduli dengan negara lain. Lalu Olgan memberitahu Hakuto
bahwa kerajaan Zenobia dan juga kerajaan Holy Light, kedua kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat tertutup. Dan kedua kerajaan ini sangat menjaga kerahasiaan dari negaranya, sehingga tidak banyak informasi yang bisa dikumpulkan dari kedua negara ini. Dan yang dia tahu, bahwa negara besar seperti kedua negara ini biasanya memiliki konflik internal yang sangat besar. Lalu Hakuto pun bilang kepada Olgan bahwa hal itu adalah hal yang biasa terjadi pada negara yang memiliki kemajuan yang sangat besar. Karena hal ini akan memicu berbagai kekuatan untuk membuat faksi-faksi, sehingga konflik internal akan sering terjadi. Dan alasan kenapa Hakuto bisa mengetahui tentang hal ini adalah karena dia pernah mengalami banyak konflik internal saat dia masih menjadi seorang Raja Iblis dan memimpin Kekaisaran Agung. Dan saat itu, Kekaisaran Agung yang dia pimpin telah menguasai 60% dari dunia. Tetapi hal itu menyebabkan banyak konflik internal yang terjadi di dalam kekaisaran. Bahkan kekaisaran hampir runtuh pada saat itu. Dan tiba-tiba, Hakuto mengingat tentang suatu gambaran yang tiba-tiba saja muncul di kepalanya saat dia sedang berada di dalam labirin Bastil pada saat itu. Dan gambaran itu memperlihatkan hancurnya kota Shibuya dan banyaknya manusia yang jatuh ke dalam tanah. Dan Hakuto berpikir, apakah gambaran itu ada makna tersembunyi? Tetapi akhirnya, Hakuto pun memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu. Karena dia tahu bahwa gambaran itu muncul saat dia dikuasai oleh cincin iblis yang ada di jarinya. Lalu setelah itu, Hakuto pun bertanya kepada Olgan, apa yang akan dilakukan oleh Olgan setelah dia berhasil membunuh ayahnya. Tetapi Olgan yang mendengar itu, dia pun hanya bisa tertawa. Dan Olgan bilang kepada Hakuto bahwa saat ini dia belum memikirkan tentang hal itu. Karena menurutnya, walaupun dia berhasil membunuh ayahnya, hal itu tidak akan merubah apapun yang ada di dunia ini. Dan dia hanya akan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Lalu setelah itu, Hakuto pun bertanya lagi kepada Olgan, kenapa Olgan memilih berada di kerajaan Holy Light daripada wilayah iblis Helion, padahal Olgan adalah setengah iblis. Dan Olgan pun lalu menjawab bahwa dia tidak punya alasan apapun tentang hal itu. Dan tiba-tiba Hakuto pun merasakan datangnya beberapa orang. Dan Hakuto tahu bahwa mereka adalah Akane dan juga Ming. Lalu Hakuto memberitahu Olgan bahwa mereka akan kedatangan beberapa tamu. Tetapi Olgan yang mendengar itu, dia mengira jika mereka ini diserang oleh musuh. Tapi ternyata yang datang adalah Akane dan juga Ming. Dan akhirnya mereka pun bersatu kembali. Dan setelah itu, Ming pun lalu bertanya kepada Olgan, tempat apa yang mereka tempati saat ini? Karena tempat ini terlihat seperti bangunan. Lalu Olgan memberitahu Ming bahwa ini disebut dengan basecamp rahasia. Tetapi Ming yang melihat basecamp milik Hakuto, dia pun menjadi sangat kagum. Setelah itu, Hakuto pun akhirnya memutuskan untuk menjelajahi wilayah hutan Animania bagian selatan yang belum mereka jelajahi. Dan Hakuto meninggalkan Olgan bersama dengan Ming di dalam basecamp. Sedangkan dia dan juga Akane akan menjelajahi hutan Animania bagian selatan. Lalu Hakuto dan Akane pun mulai menjelajahi hutan bagian selatan. Dan selama perjalanan ini, Akane pun terus mengajak Hakuto berbicara. Dan Akane bilang kepada Hakuto bahwa di dunia ini sedang dalam musim panas. Dan seharusnya jika Hakuto mau, maka Hakuto bisa membuat berbagai macam festival di desa yang sedang dia bangun. Hakuto yang mendengar itu, dia sebenarnya tahu
bahwa ide dari Akane itu bukanlah ide yang buruk. Lalu setelah itu, Akane pun bertanya kepada Hakuto, berapakah dia akan digaji oleh Hakuto. Dan Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Hakuto bilang kepada Akane bahwa dia akan membayar Akane dengan barang selundupan atau dengan dolar dari negara yang tidak dia kenal. Akane yang mendengar itu, dia malah menganggap hal itu dengan serius. Dan hal ini membuat Hakuto tambah kesal. Dan saat mereka terus berjalan menelusuri hutan Animania bagian selatan, Akane tiba-tiba menabrak sebuah pohon. Dan dari atas pohon itu tiba-tiba jatuh sebuah koin. Dan itu membuat Hakuto dan Akane sangat terkejut. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung melihat koin itu. Dan Hakuto tahu bahwa koin itu adalah koin Empire Mine. Koin Empire Mine adalah sebuah koin yang bisa bersinar dalam berbagai warna tergantung dari sudut cahayanya. Dan koin ini sangatlah langka di dunia Infinity Game. Dan Hakuto yang melihat koin itu, dia pun menjadi sangat bersemangat. Karena Hakuto tahu bahwa koin Empire Mine adalah sebuah item koin yang bisa dia gunakan untuk membeli berbagai item yang ada di Infinity Game. Bahkan satu koin ini bisa membeli berbagai macam senjata, seperti pedang pendek, kaca pemantul, pemukul besi, dan juga sarung tinju. Dan masing-masing item ini memiliki dampak serangan +1. Bahkan ada beberapa item jebakan ataupun potion yang bisa dibeli dengan koin ini. Dan di sini Hakuto menjadi sangat yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. Karena ternyata dia bisa mendapatkan koin Empire Mine di dunia ini. Dan dengan munculnya koin Empire Mine, hal ini akhirnya dapat membuka kembali kemampuan milik kunai Hakuto, yaitu cash in dan juga cash out. Sehingga saat ini, Hakuto sudah bisa membeli berbagai macam senjata dari database game Infinity. Dan saat ini, Hakuto terlihat sangat gembira karena telah terbukanya kemampuan cash in dan juga cash out miliknya. Sedangkan Akane yang melihat Hakuto, dia pun langsung memperingatkan Hakuto bahwa saat ini mereka sedang berada di wilayah musuh, dan seharusnya Hakuto tidak berisik. Tetapi Hakuto saat ini sedang sangat senang, dan dia pun langsung memeluk Akane. Karena berkat Akane lah, akhirnya dia bisa mendapatkan kemampuannya kembali. Karena Akane berhasil mendapatkan koin Empire Mine. Setelah itu, Hakuto pun memberitahu Akane bahwa kemungkinan Akane bisa menemukan koin Empire Mine adalah karena Akane memiliki skill Mine Master. Dan hal ini akhirnya memicu keberuntungan Akane untuk mendapatkan koin Empire Mine. Dan Akane mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan dia juga sangat senang karena dia dipeluk oleh Hakuto. Dan Akane langsung memeluk Hakuto dengan wajah yang memerah. Dan saat Hakuto melepaskan pelukannya, Akane terlihat sedikit kecewa. Tetapi di sini, Hakuto pun lalu berpikir, bagaimana bisa ada koin Empire Mine di dalam dunia ini. Dan harusnya kemampuan Mine Master milik Akane hanya bisa aktif di sekitaran Kekaisaran Agung. Dan Hakuto pun lalu bertanya-tanya, apakah semua keadaan yang bisa terjadi di Infinity Game akan bisa terjadi juga di dunia ini. Dan Hakuto pun akhirnya memutuskan untuk menguji terlebih dahulu teorinya ini sebelum dia mengambil kesimpulan. Dan hal ini adalah secerca harapan untuk Hakuto bisa mendapatkan semua kekuatannya kembali. Tetapi untuk saat ini, dia masih belum tahu caranya untuk mendapatkan koin Empire Mine yang lainnya. Karena kali ini hanyalah sebuah keberuntungan.
Dan Hakuto juga tahu bahwa dengan hanya 1 koin saja, dia tidak akan bisa membeli senjata yang kuat. Dan ini membuat Hakuto sedikit agak kesal. Lalu setelah itu, Akane pun bilang kepada Hakuto bahwa kemarin dia mendapatkan sebuah panggilan dari Yu. Dan Yu mengatakan kepada dirinya untuk tidak membuat Hakuto kerepotan. Dan Akane juga bilang kepada Hakuto bahwa sejak Yu dipindahkan ke dunia ini, sifat Yu sedikit agak berubah. Dan Yu terlihat lebih feminim. Hakuto yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyuruh Akane untuk bersikap baik kepada Yu. Dan Hakuto ingin Akane sedikit bergaul dengan Yu. Lalu Akane pun bilang kepada Hakuto bahwa dia tahu Yu bisa berubah seperti ini adalah karena Hakuto. Karena Hakuto juga telah berubah menjadi orang yang sangat baik. Dan hal ini juga membuat dirinya sangat senang bersama dengan Hakuto. Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Hakuto tidak tahu kenapa Akane tiba-tiba menjadi seseorang yang sangat lembut. Karena biasanya Akane sangatlah berisik. Dan Hakuto akhirnya menyadari bahwa ada perubahan sikap di diri Akane. Bahkan Akane saat ini mulai membicarakan sesuatu yang Hakuto tidak mengerti. Dan Hakuto merasa jika hal ini akan menjadi sangat canggung. Dan di sini Hakuto sangat takut bahwa Akane akan mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Bahwa saat ini yang ada di tubuh Hakuto adalah Akira Ono. Dan Hakuto sangat khawatir bahwa jika identitasnya terbongkar, maka dia tidak akan bisa mengendalikan para bawahannya. Dan mereka pasti akan mengamuk. Tetapi Hakuto memutuskan untuk tetap tenang. Dan Hakuto bilang kepada Akane bahwa saat ini mereka sedang di wilayah musuh. Dan tiba-tiba Hakuto pun lalu melihat sesuatu. Dan Hakuto melihat bahwa di hadapannya saat ini ada sebuah pintu masuk ke dalam kuil. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Dan gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk selalu dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, dan juga share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.